Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang, Ibu akan membahas tentang latihan-latihan soal yang sudah Ibu berikan, yaitu tentang lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Baik, soal yang pertama, kegiatan pembiayaan itu berarti pemberian dana perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Nah, intinya berarti barang modal ya, yaitu barang modal itu kayak mobil ya, sepeda motor ya, untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam waktu tertentu dan kita melakukan pembayarannya secara berkala. Itu kita artikan namanya leasing atau sewa guna usaha. Ya. Kemudian yang kedua, yang bukan merupakan lembaga keuangan bukan bank adalah yang bukan merupakan LKBB. Seperti yang sudah kita bahas, LKBB itu contohnya asuransi, koperasi, pasar modal, pegadaian. Berarti yang bukan LKBB yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia berkedudukan sebagai bank sentral atau bank pusat. Dia termasuk lembaga keuangan bank. Oke, yang ketiga, lembaga keuangan bank yang memberi pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Di sini kita bahas tentang jenis LKBB juga. Intinya dia memberikan jaminan, jaminan berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Barang bergerak seperti kendaraan, tidak bergerak seperti rumah atau tanah. Nah, itu contohnya adalah pegadaian. Jadi, konsep ini lebih menitik beratkan kepada konsep pegadaian. Yang keempat, Bu Tina membutuhkan uang dalam jumlah besar dan cepat. Bu Tina mendatangi sebuah lembaga keuangan bukan bank untuk menjaminkan. Sekali lagi, ketika konsep LKBB dalam penjaminan agunan, baik itu berupa barang bergerak, tidak bergerak, ataupun emas, itu disebut dengan pegadaian. Yang kelima, di sini ada keterangan, katanya iuran dibayarkan setiap bulan selama waktu tertentu. Nasabah akan menerima penghasilan setiap bulan. Nah, di sini ada kuncinya tidak bekerja. Dan iuran yang terkumpul ketika diberikan oleh pekerja itu akan digunakan untuk pengelolaan kegiatan investasi. Nah, ini konsep LKBB yang kita namakan sebagai dana pensiun. Ya, karena di sini intinya tidak bekerja. Kemudian nomor 6, kegiatan yang dilakukan LKBB ditunjukkan oleh nomor. LKBB sendiri yang nomor 1 itu menyediakan rekening koran. Rekening koran itu disediakan oleh lembaga keuangan bank. Jadi bank ketika melaporkan pencatatan keuangan perusahaan, dia akan memberikan yang dinamakan laporannya rekening koran. Berarti nomor 1 salah ya. Kita ambil yang salahnya, A, B, C berarti salah. Berarti tinggal D dan E. Kita lihat yang D, 235 menyelenggarakan bursa komoditas, ini betul ya, yang dilakukan oleh pasar modal. Kemudian melakukan kegiatan sewa guna leasing, nah ini juga termasuk LKBB, ada leasing. Kemudian 5, mempertanggungjawabkan risiko yang terjadi pada nasabah, ini termasuk terhadap konsep asuransi, berarti betul ya, 235. Kenapa kalau yang nomor 4 salah? Karena melakukan kredit reimburse atau LC. Kredit reimburse itu sejenis produk aktifnya bank ya, yaitu memberikan kredit. Berarti 1 dan 4 ini salah. Kemudian nomor 7, koperasi simpan pinjam termasuk LKBB. Dia yang kegiatannya adalah sebagai simpan pinjam, otomatis dia akan menyalurkan pinjaman kepada anggota. Itu poin C ya. Nah, nomor 8, keberadaan LKBB dapat mendorong perkembangan pasar ya, uang dan pasar modal serta membantu penyediaan modal bagi investor. Di sini berarti fungsi LKBB. Fungsi LKBB dapat mendorong perkembangan pasar uang dan pasar modal. Oke. 9, tidak memakai jaminan merupakan keuntungan dari. Berarti di sini LKBB jenis koperasi, karena koperasi itu tidak memberikan atau tidak memakai jaminan ketika anggotanya memerlukan dana. 10, berikut termasuk contoh asuransi. Nah, di sini kita sering mendengar ya, jenis-jenis asuransi ada Jiwasraya, Bumi Putra, ya Jasara Harja, Askes, atau Prudensia. Nah, kecualinya yaitu BNI, karena BNI termasuk lembaga keuangan bank. Kemudian next, selanjutnya, nama lain dari whole life insurance adalah, life itu hidup ya, berarti kita namakan asuransi jiwa seumur hidup. Memperlancar distribusi barang merupakan, nah ini merupakan peran LKBB. Ya, berarti peran ya, peran LKBB sebagai memperlancar distribusi barang.
Yang bukan manfaat leasing adalah leasing atau sewa guna, ada beberapa manfaat ya. Pertama, menghemat modal ya, karena kita dapat memberikan pinjaman atau menyediakan mendapatkan pembiayaan. Persyaratannya pun tidak sesulit ketika kita pengajuan pembiayaan kepada bank, artinya persyaratannya termasuk mudah, fleksibel, kita dapat membayarnya berkala ya. Kemudian diversifikasi sumber-sumber pembiayaan, artinya sumber pembiayaan ini beraneka ragam ya. Nah, berarti yang bukannya adalah tidak terjamin. Karena kalau leasing itu terjamin. Dana pensiun diperoleh dari selama dia bekerja. Jadi dana pensiun itu diperoleh dari iuran ya, iuran selama dia bekerja dari pemotongan gaji yang diterima oleh pekerja. 15. Badan usaha yang bergantokan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, kalau intinya dari asas kekeluargaan kita sebut dengan koperasi. 16. Badan yang usaha yang melakukan kegiatan bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dari masyarakat dan menyerukan kepada masyarakat untuk kegiatan produktif disebut lembaga keuangan bank. Karena di sini ada ya, melakukan kegiatan bidang keuangan, menghimpun dana dan menyerukan kembali kepada kegiatan masyarakat ya. 17. Lembaga keuangan bukan bank diantaranya adalah yang A salah kan ada bank, yang B juga salah ada bank, kemudian yang C pegadaian, koperasi, perusahaan asuransi. Nah, ini betul ya, karena yang D ada BRI termasuk jenis bank dan E juga ada BNI termasuk jenis bank. 18. Lembaga keuangan bukan bank yang mengelola nasib para pegawai negeri yang telah purna. Nah, ini berarti pensiun ya. Dana pensiun dikelola oleh PT Taspen. Ya, berarti jawabannya D. 19. LKBB yang berfungsi sebagai penggerak investasi dengan menerbitkan dan memasarkan surat berharga adalah bursa efek. Ya, bursa efek itu lebih menitik beratkan kepada penerbitan atau pemasaran surat berharga seperti saham ataupun obligasi. Salah satu manfaat bursa efek adalah bursa efek itu berhubungan dengan investasi ya. Memudahkan memperoleh kredit jangka pendek itu tidak, karena dia oleh lembaga keuangan bank membantu kelancaran arus barang, juga tidak berhubungan dengan barang, menguntungkan para pengusaha, memperluas keikutsertaan masyarakat dalam memiliki saham. Nah, bursa efek berhubungan dengan saham, berarti poinnya D. 21. Tepat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap dana jangka panjang. Nah, ini sama dengan bursa efek ya, atau namanya pasar modal, karena ada dana jangka panjang atau surat berharga. 22. Semua badan yang bergerak dalam bidang keuangan bukan bank menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk penyertaan ya. Penyertaan itu adalah perusahaan asuransi, perusahaan pegadaian, lembaga keuangan bukan bank, koperasi simpan pinjam, modal ventura. Nah, penyertaan itu berarti pembiayaan ya. Nah, ini lebih kepada modal ventura ya, modal pinjaman. Kemudian 23, berikutnya manfaat yang anggota koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam berarti koperasi simpan pinjam itu kan berdasarkan SHU ya. Meminjam tanpa jaminan, betul. Di kedua yang tinggi tidak, memperoleh jaminan dengan mudah juga tidak ada jaminan, prosesnya mudah, terhindar dari rentenir. Nah, ini lebih tepatnya yang A ya, meminjam tanpa jaminan. Asuransi untuk beasiswa dan kematian dapat dicontohkan seperti jiwa bersama Bu Askes. Askes itu lebih kepada kesehatan ya. Jam sostek juga sama, BNI termasuk bank. Nah, ini jasa harja ya. Poin A. 25, produk yang disediakan oleh pegadaian kecuali persewaan gedung. Karena persewaan gedung itu kecuali ya, yang bukan ya. Yang bukan itu berarti kredit tanpa jaminan. Karena pegadaian itu ada yang dijaminkan. 26. Wadah untuk menghimpun dan masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio. Nah, ini ada identiknya investasi dalam portofolio. Ini kayak bursa efek ya, tetapi lebih kecil karena dia berbentuk portofolio, namanya reksadana. Itu jawabannya C. 27. Tempat untuk mengumpulkan dana melalui jual beli saham atau efek disebut pasar modal. Besarnya uang yang dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan asuransi disebut premi, polis, definisi asuransi, manfaat asuransi, fungsi asuransi. Nah, uang itu berarti premi ya, dana yang berhubungan dengan biaya yang kita keluarkan untuk asuransi. Manfaat modal ventura kecuali
likuiditas menurun ya, karena likuiditas itu adalah tingkat pembayaran utang jangka pendek ya. Modal ventura sendiri adalah pembiayaan dengan pinjaman ya. Berarti jawabannya C. Selanjutnya, keuntungan dari modal ventura. Nah, ini jawabannya sih D ya. Tapi ini ada penjelasan lebih tertentu ya. Artinya dengan modal ventura itu dapat menaikkan pamor PPU ya. Ini kita lewat saja. Tidak detail kita bahas ya. 31. Ketika calon debitur dalam hal kelancaran membayar asuransi dan bunganya adalah makna syarat kredit. Itikat calon debitur ya. Kapasiti itu kapasitas modal, kondisi ekonomi, karakter, kapital, kolateral. Itikat itu berarti berhubungan dengan karakter dia mau membayar utangnya ya. Berarti jawabannya C. Bank yang menjual belikan mata uang asing atas izin Bank Indonesia disebut bank devisa. Devisa itu adalah berhubungan dengan falas ya, falas. Sumber dana perbankan yang berasal dari internal adalah tabungan masyarakat ya, karena tabungan masyarakat itu merupakan sumber dana internal langsung ya dari nasabah. Kalau investor kan berarti eksternal ya. Hibah apalagi? Bank umum adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Bank umum itu adalah bank yang menerima simpanan ya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Coba kita cek ya yang mana yang lebih tepatnya. Lembaga independen tidak. Nah ini ya yang E. Berikan makna pada bank dalam arti luas bahwa aktivitas bank selalu berkaitan dengan bank itu selalu berkaitan dengan simpan pinjam. Menunjang pelaksanaan pembangunan, tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional karena meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak ya. Tujuan dari Bank Indonesia bukan, Bank Umum juga bukan, Perbankan Indonesia ya. Perbankan Indonesia lebih umum berarti ini ya. Jawabannya C. Fungsi Bank Umum adalah penghimpun dana ya, 1 I 1. Bank Umum berarti yang bukannya adalah garansi bank itu sama BI ya, berarti nomor 3 salah. Ada nomor 3 tuh A, C, D. Berarti kita pilihannya B dan E ya. Money transfer oke. Berikan fasilitas pembelian betul. Penggunaan cek, meningkatkan faedah dana dari masyarakat itu berarti BI ya. Berarti 6 juga salah. Berarti jawabannya B2. Ini 3 ya. Dan ini bukan 3 berarti ya. I1, I2, dan 4 ya. Usaha perbankan dalam garis besarnya meliputi menghimpun dana dan menyalurkan serta memberikan jasa lainnya. Nah, yang D ya. Bank yang termasuk dalam pembagian bank berdasarkan kepemilikan milik pemerintah, milik swasta. I1, I3 ya. Bank milik campuran. Berarti I1, I3 dan I4. Ini berarti BPR. Tidak, BPR berarti kita cek ya. 2 salah. Coba yang C, ada 2-nya, yang D 4. Berarti 3, 4, dan 6 ya. Berarti yang E jawabannya. Simpanan bentuk rupiah atau falas, mereka melakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjiannya disebut jangka waktu ya. Ada jangka waktu tertentu menurut perjanjiannya itu lebih kepada deposito berjangka ya, karena ada jangka waktu. Kredit adalah kesepakatan antara kreditur ya, yang ini ya. Oke. Peranan kredit dalam perekonomian adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Karena kalau untuk berspekulasi tidak, karena kredit biasanya digunakan untuk pengelolaan dana usaha, meningkatkan konsumsi masyarakat juga tidak. Peredaran dana lintas uang itu oleh Bank Indonesia ya, membantu menimbun juga tidak, berarti E. Oke, kita sampai 45 ya, karena ini terlalu banyak. 43, kredit likuiditas ya. Jadi yang diberikan bank sentral pada BPR yang
Didiamkan bank sentral kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. A. 44. Uang pertanggungan yang bertanggung pada penanggung secara periodik atau sesuai perjanjian disebut. Nah, ini uang pertanggungan ya, berarti disebut dengan asuransi ya. Asuransi, yaitu uangnya ya, premi asuransi berarti. D. 45. Pembelian silang sudah di mana hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual, akan tetapi setelah perjanjian ditandatangani kegunaan barang tersebut dapat digunakan oleh pembeli. Perusahaan, hak barang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual, akan tetapi setelah perjanjian ini adalah sewa guna ya. Kalau sewa guna seperti ini, jadi ada hak opsi atau hak pilih ya ketika barang itu digunakan oleh pembeli, tetapi pertanggungjawabannya masih ada di penjual. Oke, nanti kita sisanya bahas secara voice note ya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.